الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Rasa syukur kita ucapkan kepada Tuhan seluruh alam yang telah menciptakan siang dan malam, yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan hingga sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada ruh junjungan alam, panutan seluruh umat Islam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengubah peradaban zaman dengan dibawakannya ajaran-ajaran Islam sebagai panutan dan tuntunan dalam kehidupan dan sebagai jalan untuk menuju surga yang diimpikan oleh seluruh umat Islam. Pemirsa DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi semakin pesat, persaingan hidup sangatlah ketat, halal haram semua disikat, beribadah terasa berat, tak peduli dengan akhirat. Ngakunya umat Muhammad, tapi rame-rame ninggalin sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tausiah dengan tema generasi muda untuk kejayaan bangsa. Para hadirin hadirat yang berbahagia, jika kita berbicara tentang generasi muda, maka kita berbicara tentang masa depan suatu bangsa dan negara, yang mana jika kita ibaratkan dalam sebuah bangunan, pemuda adalah fondasi utama. Jika fondasinya kuat, maka sudah pasti bangunan di atasnya akan kuat. Tetapi sebaliknya, jika fondasinya saja sudah lemah, maka bangunan di atasnya pasti mudah punah. Ingatlah bahwa generasi muda harapan bangsa dan negara. Syekh Al-Ghalayani berkata di dalam kitabnya, Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat, dan di bawah kaki mereka lah kehidupan masyarakat. Para pemirsa DMS TV yang berbahagia, Presiden Soekarno pernah berkata dengan lantangnya, beri aku 100 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Kita juga pernah mendengar semboyan, pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Akan tetapi jika kita teliti dengan negara kita ini, pembuktian dari semboyan tersebut menipis dikarenakan rusaknya generasi muda
yang terlena akan western culture, yang mabuk, yang judi, yang berzina, semua akan rusak dikarenakan pemudanya terlena dengan hal-hal tersebut yang seakan-akan menjadi kiblat utama bagi para pemuda. Mereka berpikir, inilah nama yang keren, gaul, paten. Padahal mereka di dalam kesesatan yang amat dalam. Maka pemirsa sekalian, pemuda adalah bentuk miniatur suatu bangsa. Bagaimana warna Indonesia ke depannya, pemudalah jawabannya. Begitu juga segi agama. Bagaimana warna Islam di masa depan, pemuda jugalah jawabannya. Maka tidak berlebihan jika saya katakan, untuk menghancurkan Islam di Indonesia tidak perlu dengan menghancurkan pesantren, menutup masjid, melarang pengajian-pengajian Islam. Tidak perlu, saudara. Menghancurkan Islam di Indonesia hanya dengan meracuni para remaja dan generasi mudanya saja. Apabila mereka telah diracuni dan dijauhkan dari agamanya, maka masalahnya hanya menunggu pergantian masa dan kepemimpinan suatu negara. Yang tua akan semakin tua, pejabat akan mengakhiri masa jabatannya. Yang tua akan semakin tua, pejabat akan mengakhiri jabatannya. Coba kita bayangkan, saudara, bagaimana masa depan Indonesia jikalau pemudanya, sang pemegang tongkat estafet terus-terusan begini. Tidak tutup kemungkinan negara kita akan hancur dikarenakan pemimpinnya alumni narkoba, alumni pezina, alumni pemabuk. Maka tidak heranlah, saudara, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kita paket bencana, tsunami masuk kota, bumi gempa, gunung-gunung pada muntah, angin topan pun berserakan di mana-mana. Allah pun berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah di dalam kelompok. Quran surah Ar-Rum ayat 14. Para mujahid dan mujahidah muda harapan bangsa Indonesia, marilah kita dasari diri kita dengan agama. Kita rubah kiblat kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mari kita bentengi diri kita dengan Al-Quran, melantinya menjadi kompas kehidupan, menjadikannya teman keseharian dan sebagai penyejuk hati kehidupan. Banyak kita dapati sekarang pemuda-pemudi yang gengsi dengan namanya Al-Quran. Mereka mengatakan, baca Al-Quran gak gaul, gak keren, lebih baik Facebookan, TikTokan, hura-hura, balapan, judi, mesketer, enak lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga para pemudanya tidak suka pergi ke masjid dikarenakan tidak adanya regenerasi dalam masyarakat masjid. Diakibatkan pemudanya yang doyan teler, doyan judi, doyan maksiat, doyan game sampai lupa waktu. Na'udzubillah. Maka hadirin sekalian, janganlah kita artikan zaman modern, zaman yang serba kebaratan, hidup seperti orang barat, pakaian ketat kurang ketat kayak orang barat, sampai-sampai tak tutup aurat, makan pun kayak orang barat, lagu-lagu barat, orang lain tak mengerti, kau pun tak tahu arti, bukankah begitu? Maka hidup harus serba wah, memeras keringat orang tua supaya terlihat wah. Tidak perlu, saudara. Zaman modern bukanlah zaman yang serba kebarat-baratan, akan tetapi zaman yang penuh dengan teknologi canggih yang menyongsong kehidupan,
Islam tetaplah Islam. Jangan kau tinggalkan sholatmu, ibadahmu hanya karena gayamu. Na'udzubillah. Maka apabila ini terus terjadi saudara, dan terlena akan ini, maka kehancuran suatu bangsa telah dimulai. Dan tidak tutup kemungkinan suatu saat nanti Islam akan tinggal namanya saja dan Al-Quran tinggal tulisannya saja, sehingga Islam hanya sebatas di KTP. Karena banyak kita dapati bahkan di kalangan keluarga kita sendiri yang Islam di KTP tapi bukan di hati, karena meninggalkan sholat demi kepentingan pribadi. Sedangkan pembeda kita dengan kafir Yahudi adalah sholat. Faman taraka shalah faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Maka ini akan terus terjadi saudara, jika pemudanya lebih memilih lifestyle daripada pembelajarannya, baik dunia maupun pembelajaran dan penerapan nilai-nilai agama. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ayatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rusmuh. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana Islam tinggal namanya saja dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Para mujahid dan mujahidah muda harapan bangsa, maka dari itu marilah kita berjuang. Maka dari itu marilah kita berjuang untuk menekuni agama dan mempelajari ajaran-ajaran Islam. Janganlah pernah sekali-kali kita sebagai pemuda meninggalkan pembelajaran kita di masa muda. Wa man fatahu ta'lim waqta sababih fakabbir 'alaihi arba'an wafatih. Barang siapa yang putus pembelajaran di masa muda, maka takbir yang 4 atau kematian lebih baik daripada hidup tanpa pembelajaran. Dan ingatlah, sebaik-baik pembelajaran adalah mempelajari Al-Quran. Pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita membentuk generasi Qurani, dan mari kita menguatkan iman kita supaya layak disebut sebagai mukmin sejati. Jadi pejabat yang beriman, jadi aparat yang beriman supaya tak suka suap dan juga korupsi. Jadi kuli, jadi pedagang yang beriman supaya kerjanya jujur. Jadi ulama yang beriman supaya tidak suka jual-jual ayat Allah demi kepentingan perut. Jadi hakim, jadi pemimpin yang beriman supaya adil dan bijaksana. Maka dengan terbentuknya generasi Qurani, terwujudlah masyarakat Islami. Dengan ini sudah pasti negara kita, bangsa kita akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejayaan bangsa dan negara dapat dipastikan dikarenakan penerapan hukum Al-Quran yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Inti dari tausiah saya kali ini, batang mawar berduri-duri, tumbuhnya dekat rumah Pak Kiai. Selamatkanlah pemuda-pemudi untuk kejayaan kita nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.